warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gak bosan kan Ibu masuk terus? Ya, masih semangat hari ini nak? Terima kasih. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi mengenal dan mengelola emosi. Hari ini kita dengan materi baru, ya. Materinya adalah mengenal atau kenali potensi. Apa tadi? Potensi. Mengenali potensi. Jadi kita akan membahas tentang apa itu potensi, terus apa potensi yang saya miliki, gitu kan. Jadi sebelum itu kita akan membahas dulu ya, apa itu potensi. Oke. Nah, tuh potensi. Kenali potensi. Jadi nanti Ibu akan membantu kalian mengeksplorasi, mengenal potensi, minat, dan bakat kalian melalui satu asesmen. Sudah bawa HP semua? Sudah. Nah, nanti jadi hari ini yang akan Ibu kenalkan ke kalian adalah potensi dalam mengenal kecerdasan. Potensi itu kan banyak tuh, ya kan? Ya, ada gaya belajar saya apa, kepribadian saya apa, terus karir saya ke depan nanti apa, terus jenis kecerdasan saya apa, macam-macam. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang yang namanya kecerdasan, ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu kecerdasan. Apa itu intelijensi? Jadi kecerdasan itu kalau di bahasa Inggris kan disebut dengan intelligence, ya. Disebut kecerdasan itu jika perilakunya berulang, ya. Jadi kecerdasan itu kenapa bisa kita disebut cerdas? Karena punya apa? Suatu perilaku atau kemampuan yang dilakukan berulang, ya. Kalau sekali mungkin nggak sengaja, tapi kalau dia berkali-kali melakukan suatu hal, kemampuan itu ada terus, ya, berulang-ulang dilakukan, maka itu disebut dengan kecerdasan. Orang cerdas itu sudah pasti tapi kalau orang pintar belum tentu cerdas, karena kecerdasan itu adalah suatu kemampuan yang dilakukan berulang, terus memiliki nilai kreativitas. Yang kedua, memiliki nilai kreativitas, ya, dan ada unsur pemecahan masalah. Kalau orang pinter secara akademik belum tentu bisa memecahkan masalah, betul? Pinter nih, banyak orang yang pinter di luar sana, entah itu dokter, entah mahasiswa, entah itu dokter, entah itu pekerjaan yang lainnya. Tapi ketika dia mengalami masalah, mengalami tekanan, banyak yang di berita-berita, guys, depresi sehingga akhirnya bunuh diri. Itu banyak. Pernah baca beritanya enggak? Ada dokter yang lagi menjalani profesi spesialis, dokter menjalani pendidikan spesialis, ya. Pinter nggak kira-kira kalau dokter? Pinter, tapi ternyata pinter aja nggak cukup. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mendapatkan masalah, ya, dia tidak bisa menahan masalah itu, tidak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu namanya kecerdasan. Ini kecerdasan adalah kemampuan kita, kepintaran kita dalam memecahkan masalah, dalam menemukan solusi. Anak pinter itu belum tentu cerdas, tapi kalau anak cerdas itu biasanya pasti pinter. Nah, di sini ada video. Nanti kalian bisa lihat video ini, menganalisis video ini, apa makna dari video ini. Dilihat, ya. Itu kayaknya kelihatannya apa? Anak kembar. Terus pintunya ditutup sama orang tuanya kayak pakai lakban.
Kita ulang lagi deh. Nah, tuh anak kembar pintunya ditutup pakai lakban sama orang tuanya. Bingung mau keluarnya kayak mana? Yang satu apa yang dilakukan? Nah, nangis. Tuh yang sebelah sana nangis. Yang satunya menemukan apa itu? Menemukan solusi. Akhirnya bisa keluar. Nah, itu yang disebut dengan cerdas. Ya, cerdas itu tadi. Jadi dia walaupun kembar, ya, lahir dari ibu yang sama, tapi belum tentu memiliki kecerdasan yang sama. Ya, yang satunya cuma bisa nangis, yang satunya ternyata menemukan cara bisa keluar dari situ. Ya kan? Nah, kalian tahu nggak kecerdasan kalian apa? Ada yang tahu nggak kecerdasan kalian apa? Ada yang tahu? Sekarang kita tes. Ya, keluarkan handphonenya masing-masing. Di situ sudah Ibu kirim link, ya. Silakan kalian klik link itu. Silakan klik di linknya. Oh, ini Riasek sih, kan itu ya. Yang di anol, yang di setelah kalian buka, ada kebuka nggak? Ya, kebuka. Ini aja. Itu aja. Di apa? Di pause aja. Ikuti tes sekarang. Ada tulisan ikuti tes sekarang. Sudah? Terus ikuti panah yang ke kanan, diklik aja sampai dengan 4 kali. Terus klik mulai sekarang. Oke. Nah, jawab soal yang ada di situ, pilih salah satu, ya. Kalau sudah sampai nomor 14, klik selanjutnya, pokoknya sampai habis. Dibaca pelan-pelan, ya. Jangan ada yang di skip. Terus tidak perlu melihat jawaban temennya, ya. Pilih sesuai dengan pilihan keyakinan kalian masing-masing. Ya nak, kenapa? Bisa? Kenapa nggak bisa diisi? Bisa. Iya. Jadi di situ kan ada 4 buletan dari kiri ke kanan. Kalau yang paling kiri itu kan maksudnya sangat apa tidak cocok, terus agak-agak cocok gitu loh. Cocok, sangat cocok yang paling paling kanan. Kenapa no? 4. Ini ada 4 no, nggak kelihatan aja nih kamu nih. Ini nggak kelihatan aja ini. Ini kamu milihnya gimana? Ini udah ketara. Ya, ulangan pijat pasti kayak gitu. Oh, emang ya. Ada. Apa Chico? Ada. Bisa. Bisa. Bisa iya. Jadi pilihan yang paling besar, yang paling cocok tuh ini, jurus ke sini. Kalau yang sangat-sangat nggak cocok di sini.
Gimana? Orang lain menanyakan saya ketika butuh bantuan terkait hitung-hitung. Kalau ada temen atau orang lain yang lagi ngerjain PR matematika atau terkait dengan hitung-hitung, sering nanyainnya ke kamu enggak? Gitu lah. Ya kan? Kalau kita punya kemampuan hitung-hitung kan pasti orang-orang banyak nanya ke kita. Ya guys. Gimana? Hmm? Kamu tuh punya keseimbangan badan yang bagus. Kayak misalnya senang. Pokoknya punya koordinasi badan luntur, nggak kaku. Ya. Iya, klik selanjutnya ya. Jadi tuh kalau nggak salah ada berapa pertanyaan gitu dia. Iya. Selanjutnya, kalau sudah di halaman itu selesai semua, klik selanjutnya. Nanti dia ke halaman yang baru tuh ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kan nanti kalau udah mau sampai habis kan ini penuh birunya. Kenapa nol? Anda masih nggak bisa? Bisa. Gelap banget sih. Makanya gue kasih ulang pijat tuh kayak gini. Tapi itu sebenarnya kok klik nggak? Itu kali pengaturannya apa mungkin? Enggak, gue udah pasti diatur. Masuk pijat juga pakai apa gitu aplikasi biar ada gambar. Kalau pakai Google Chrome yang lain, jangan pakai browser ini, coba. Ininya di itu dulu, diklik, disalin. Ya kan? Coba buka, ada yang lain nggak? Chrome atau apa? Atau Google? Google kok. Coba di Google. Paste ininya, linknya. Ya kan? Klik itu. Ya. Ada yang sudah sampai pertanyaan terakhir? Belum. Ada yang sudah? Kenapa? Mungkin ada yang masih kosong. Enggak, ini udah. Kadang-kadang kayak gitu. Waduh.
Ya, itu nomor 4. Pengejaan dan pilihan kata saya akurat. Oh, maksudnya kamu tuh kalau ngomong ya, dalam memilih kata, kayak mau presentasi, kayak dalam berkata, itu tuh kamu kata-katanya itu nggak perlu lama kamu berpikirnya. Dan itu tepat, bagus pemilihan kata-katanya. Kayak kamu mau pidato, gitu. Ada yang sudah selesai? Hmm? Kalau udah lihat hasil ya, ada. Kalau udah lihat hasil, nah ini nanti di screenshot. Screenshot dulu aja. Nah, sampai di sini. Nanti kalau sudah tampil yang lihat hasil, klik ya. Itu di screenshot ya. Di screenshot, hasilnya di screenshot. Kamu tadi apa hasilnya? Hah? 92% apa ini? Intrapersonal. Hasil apa, Bu? Spasial, nanti Bu jelasin. Kenapa? Apa, Mal? Hah? Intrapersonal. Diklik selanjutnya. Lu apa, Nau? Ini milihnya 92. boleh 2. Screenshot ya. Ada yang sudah selesai guys, biar bisa dijelaskan. Pose, udah belum? Bisa 2 tapi. Iya, betul, boleh lebih. Ada pilihan kayak sejenis ekskul atau hobi, itu boleh lebih dari 1 milihnya. Nah, lihat hasil, iya. Iya. Kenapa?
Lihat hasil udah dari screenshot. Ya, tapi jangan di close dulu ya. Jangan di close dulu. Di minimize aja, dikecilin aja. Ada yang sudah? Oke. Lihat hasilnya. Ya. Dilihat hasilnya. Ya. Kenapa, Nak? Apanya? Hah? Pilihnya lebih dari satu dong, jangan satu. Jurnalistik tuh kayak wartawan gitu. Iya, kalau sudah semua ya dipilih, yang terakhir-terakhiran itu, nah itu boleh lebih dari satu. Yang apa? Fotografi, jurnalistik, terus berkebun, itu boleh diklik lebih dari satu. Yang cocok, yang mau kalian pilih. Nanti di akhir ada klik lihat hasil. Nanti kan pas klik lihat hasil, muncullah hasil-hasil presentase dari jawaban yang sudah kalian pilih. Ada berapa persen gitu kan? Ada 78, ada 90, ada 80%, itu di screenshot. Biar kalau misalnya link tadi ketutup, hasilnya masih bisa kalian lihat. Sudah? Oke, ini kebanyakan udah selesai. Boleh jelasin satu-satu. Jadi yang kalian klik itu adalah namanya tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Apa tadi? Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan majemuk itu maksudnya adalah kecerdasan yang bermacam-macam. Ya, di sini ada 8. Ya, di sini ada 8. Yang pertama ada linguistik verbal. Siapa yang hasilnya yang paling besar hasilnya adalah linguistik. Ada yang hasilnya linguistik? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan dalam berbahasa, dalam menyampaikan kata-kata. Dia pintar dalam merangkai bahasa, merangkai kata-kata. Biasanya ini dimiliki oleh profesi seperti siapa aja yang punya kepintaran dalam berkata-kata? Guru. Siapa lagi? Penyiar, MC, pengacara bisa. Apa lagi? Wartawan. Ya. Jadi kecerdasan linguistik verbal, dia bisa mengolah kata-kata. Dia cerdas loh. Padahal belum tentu orangnya pinter. Paham nggak maksud Bella? Ya. Jadi dia belum tentu akademik nilai matematikanya pinter. Tapi ketika dia mau pidato, ketika dia mau sambutan, ketika dia mau mengajar, itu dia bisa mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi audiens
wow, pinter ya ibu itu. Wow, pinter ya bapak itu. Karena kemampuan dia dalam berkata-kata atau berbahasa. Yang kedua, sebelahnya, cerdas, logika, matematika. Ini jelas. Orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan dalam hitung, ada yang hasilnya logika matematika. Berapa hasilnya? Wah. Faiza berapa hasilnya? 96. Relate nggak? Relate nggak? Kamu punya kemampuan nggak matematikanya? Ada, Faiza? Suka hitung-hitung? Suka hitung-hitung? Iya, itu namanya disebut dengan kecerdasan logika matematika. Dia sangat suka dalam menghitung, itu intinya ya. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi dia bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya. Siapa contohnya? Politikus, pengacara, guru bisa. Jadi dia punya kecerdasan. Kan ada nih orang yang dia tuh nggak bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Ada nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Dikit-dikit dia nggak bisa kerja sama orang lain. Bawaannya maunya beda aja, berantem aja. Nah tapi ada orang yang memang dia punya kecerdasan hubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, mengenali orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu disebut dengan kecerdasan interpersonal. Nah, sebelahnya ada yang interpersonal ya besar. Interpersonal. Iya. Nah, bisa jadi psikolog. Iya, bisa jadi politikus. Ya, adalah yang punya interpersonal yang besar ada? Nggak ada. Sebelahnya, di sebelah interpersonal ada? Nah, intrapersonal. Beda. Kalau intrapersonal, dia bisa menjalin hubungan, mengenal lebih baik ke dirinya sendiri. Kalau inter itu ke orang lain. Kalau intra ke dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar paham sama diri dia. Dia bisa kenal banget sama diri dia. Oh, saya punya kemampuan ini, saya bisanya ini. Saya bisa mengelola diri saya. Saya tahu apa yang saya bisa. Saya tahu kemampuan saya. Saya tahu bagaimana cara saya harus mengelola diri saya. Itu bisa juga dimiliki sama orang-orang psikologi, sama guru, bisa. Terutama guru BK, ya. Dia punya kemampuan intrapersonal sendiri. Ya gimana dia membantu orang kalau sama diri dia sendiri aja dia nggak kenal. Jadi dia punya kecerdasan mengenal diri dia sendiri, itu intra. Kalau inter ke orang, kalau intra ke diri sendiri. Ada yang besar persennya intra. Tuh, calon-calon psikolog. Ada lagi? Ada lagi? Banyak. Oke. Di bawahnya lagi naturalistik. Kecerdasan naturalistik. Ada yang naturalistik yang gede. Nah, itu adalah orang-orang yang sangat pecinta alam. Misalnya dia suka kebun, dia menyukai hewan peliharaan. Benar? Iya, betul? Relate? Kamu suka apa? Berkebun apa hewan peliharaan? Nah, dia suka apa, melihara hewan-hewan peliharaan, atau dia suka nanam-nanam bunga, berkebun. Dia suka dengan hal-hal natural. Bisa jadi dia suka ke danau. Dia suka sama hal-hal yang naturalistik. Paham? Ya. Di sebelahnya ada kecerdasan kinestetik. Kalau kinestetik itu kecerdasan buat orang-orang yang aktif, nggak bisa diem. Dia selalu mengandalkan badannya. Dia suka olahraga. Berarti kayak atlet. Ya kan? Terus dia bisa jadi nanti guru olahraga. Dia sangat menyukai segala hal yang gerak badannya. Dia nggak bisa diem. Kalau diem itu saya nggak bisa, Bu. Saya bisanya gerak. Pokoknya ngapa-ngapain itu saya harus gerak.
Semuanya mengandalkan badannya, mengandalkan tangan, kaki, koordinasi tubuhnya. Nah, bisa jadi juga dia kayak seni tari, dia suka nari, itu bisa kinestetik namanya. Ya, ada yang gede kinestetiknya. Berapa? Tadi kayak kamu ada dua ya? Paling besar apa? Intrapersonal yang paling besar. Ada lagi tuh. Ya ternyata cowok nih, kinestetik. Ya, suka olahraga guys? Suka? Relate nggak suka olahraga? Suka. Bawahnya ada musikal. Kalau musikal jelas ya, ada kecerdasan musikal. Dia sangat menyukai seni musik, dia suka. Jadi dia suka nyanyi, menyukai nada-nada, menyukai lirik-lirik, itu disebut dengan musikal. Ada yang cerdasan musikalnya besar? Wah, kamu suka nyanyi? Betul. Ini berarti relate. Iya, benar kan? Nah, yang terakhir ada visual spasial. Visual spasial itu maksudnya orang-orang yang punya kecerdasan dalam membuat desain 3 dimensi. Dia suka banget. Dia selain gambar, kayaknya nyata banget dia bikinnya. Itu kecerdasan yang dimiliki oleh pilot sama arsitek. Itu disebut dengan kecerdasan visual spasial. Visual tuh nih nak, lihat ya. Visual tuh kan melihat, ya kan? Jadi dia menggambar itu kan mengandalkan mata bahwa yang dia buat itu indah, tapi ada nilai spasialnya. Nilai spasialnya itu maksudnya itu kayak seolah-olah itu nyata gitu. Dia bisa membuat suatu gambar bagus banget, kayak 3 dimensi, 4 dimensi gitu ya. Ada yang visual spasialnya besar nilainya. Ada pertanyaan? Gak ada? Ada pertanyaan? Nah, nanti kita akan bagi kelompok, dikelompokkan sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Nanti akan ada tugas dari Bu Ella untuk di minggu depan aja ya. Udah? Gak ada pertanyaan? Nggak ada. Selanjutnya nanti kalian akan menjawab atau mengeklik link potensi yang selanjutnya ya. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Halo.